Seminggu sebelum aku minta kita nikah, kamu tuh jatuh dari motor. Dan kamu meninggal langsung di lokasi. Aku terpukul, Dai. Aku mohon sama bapak sama ibu untuk bisa dalam tanda kutip itu menghidupin kamu. Hai semuanya, makasih semuanya yang udah klik video ini. Kali ini, gue mau ceritain tentang kisah horor dari internet. Jadi ini cerita horor dari internet. Sebenarnya gue mau buat konten ini itu cerita-cerita dari kalian gitu, cerita-cerita horor dari kalian. Tapi karena gue belum punya orang yang mau kirimin ceritanya ke gue, jadi gue mulai cerita pertama ini mulai dari internet aja. Kedepannya nanti gue berharap cerita ini atau di konten ini gue bisa ceritain tentang cerita-cerita horor kalian. Jadi siapapun dari kalian yang ingin mengirimkan cerita-cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim ke email ini. Hari ini itu gue mau ceritain tentang salah satu keluarga di Jawa. Nah, keluarga di Jawa ini itu masih percaya dengan hal-hal yang tradisional gitu. Jadi masih mengemban kebudayaan Jawa. Dan ternyata keluarga Jawa ini itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Cerita ini itu judulnya Gagal Nikah, yang dimana calon pengantin perempuan ini itu menolak menikah dengan calon suaminya setelah mengetahui apa yang terjadi dengan mantan pacarnya dulu. Penasaran sama kisah lengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja mulai ceritanya. Karena ini bukan cerita gue, jadi gue bacain aja ya. Jadi temannya si penulis ini itu namanya Aryo. Tentu aja ini bukan nama aslinya dia. Dia tuh usianya 5 tahun di atas penulis ini. Jadi ya dia udah cukup senior. Dan dia itu pernah gagal nikah 2 kali. Tapi kegagalan nikah yang kedua itu karena kegagalan nikah yang pertama. Nah, kegagalan nikah yang kedua kali itu karena calonnya tahu alasannya kenapa Aryo gagal nikah yang pertama kali itu. Dan setelah tahu momen kenapa Aryo sampai gagal nikah yang pertama kali, udah deh tuh, calon yang dia yang kedua kali itu cabut dan lost kontak sama Aryo. Bahkan bukan cuma sama Aryo doang, tapi sama keluarga besarnya juga. Padahal waktu itu udah sempat dikenalin. Jadi kita langsung aja flashback ke tahun 2010 di mana Aryo ini menceritakan awal mulanya dia kenapa bisa gagal gitu. Dia kenapa bisa gagal gitu sama mantan calon istrinya yang pertama. Aryo ini itu berasal dari keluarga Jawa. Keluarga Jawa yang sangat klinik dan percaya banget sama hal-hal mistis. Bahkan gak cuma sekedar percaya, tapi kayak keluarga Aryo ini emang terang-terangan pelaku hal mistis. Termasuk menghidupkan kembali orang yang udah meninggal. Aduh, gue merinding nih. Khususnya anggota keluarga yang udah meninggal untuk tetap hidup gitu. Oke. Hidup berdampingan dengan mereka, terutama keluarga di lingkungan mereka sendiri. Ya emang sih, yang dihidupkan kembali itu bukan raganya, bukan badannya gitu, melainkan jiwanya. Tapi menurut Aryo, hanya orang yang punya kedekatan emosional sangat tinggi yang masih bisa menyentuh jiwanya. Makanya, kenapa yang bisa dihidupkan kembali itu pilihannya adalah keluarga dekat. Begitu kata Aryo. Bahkan, menurut Aryo nih ya, itu saking kuatnya ilmunya keluarganya itu, sampai-sampai orang yang udah meninggal, itu arwahnya itu bisa dihidupkan kembali dalam bentuk bayangan yang benar-benar menyerupai bentuk asli seseorang itu sebelum meninggal gitu. Oke, jadi sampai-sampai itu arwahnya yang udah meninggal itu bisa dihidupkan kembali. Dan raganya itu bisa kelihatan sesuai dengan orang tersebut sebelum meninggal gitu. Oke, jadi kayak sama persis gitu ya. Di tahun 2010, tepatnya di bulan Februari, calon istri yang pertamanya si Aryo, itu kita sebut aja namanya Dayu. Nah, Dayu ini berkunjung ke rumah Aryo tanpa diundang. Tapi Dayu itu emang udah biasa keluar masuk ke rumahnya Aryo. Jadi kayak tiba-tiba ada
Dayu di rumahnya Aryo itu adalah hal yang sangat biasa gitu atau sangat wajar. Suatu hari, Dayu tuh nguping gitu ke salah satu ruangan yang dimana itu di dalamnya ada Aryo yang sedang berdebat dengan orang tuanya. Nah, kenapa sampai Aryo tahu kalau Dayu ini nguping? Soalnya setelah berdebat itu Aryo keluar dari ruangan itu sambil ngebanting pintu. Dan dia kaget. Ternyata ada Ayu di dekat pintu di situ tuh. Dai, sejak kapan kamu di situ? Oh maaf yo, aku baru aja datang nih. Ada apa ya? Kamu habis ribut besar sama bapak ibu ya? Dayu ngomong kayak gitu. Terus Aryo balas, oh iya, sini Dai, ikut aku yuk. Si Aryo lalu ngajak Dayu itu ke ruangan kecil di sebelah dapur di rumahnya gitulah. Terus Aryo mulai ngomong, Dai, sepertinya ada hal yang harus aku jelasin deh. Bapak ibu itu mendadak minta kita pernikahannya itu dibatalin. Aku diminta cari calon lain. Terus di situ kayak Dayu tuh langsung shock gitu, kaget gitu. Dan matanya mulai berkaca-kaca kayak nggak percaya, kayak kenapa gitu. Tiba-tiba terus Aryo jawab, kayak tenang, aku juga marah kok. Aku juga nggak setuju. Aku tetap mohon sama mereka untuk tetap nikahin kamu. Terus Aryo pegang tangannya Dayu. Dan Aryo melihat mata Dayu. Dia bilang, mereka setuju kok Dai. Tapi ada syaratnya. Apa Toyo syaratnya? Dijawablah sama Aryo. Gak boleh ada yang tahu, termasuk keluargamu. Dan hanya keluargaku aja yang boleh hadir di pernikahan kita. Oh iya, pernikahan kita akan dimajukan dari rencana awal. Kita harus nikah besok. Nikah besok malam langsung di sini, di rumahku. Satu lagi ya, Dai. Setelah menikah, kamu tuh harus tinggal di sini. Dan maaf, ini terberat buat aku, tapi aku harus setuju. Kamu belum tentu bisa pergi menemui keluargamu. Tapi kenapa harus tertutup dan dimajukan? Dayu nanya. Maksudku, kalau memang kita udah menikah, aku ya emang mau berencana mengabdi sama kamu dan keluargamu. Tapi, kenapa ya sampai dimajukan? Rencana kita kan September, yo. Terus nanti aku dikira hamil duluan loh, yo. Sama orang-orang. Apa nanti kata mereka? Terus Aryo cuma bisa senyum dan bilang dengan sangat lembut. Dia bilang kayak, percaya sama aku deh. Ya udahlah, singkat cerita akhirnya Aryo berusaha bujuk Dayu dan dengan berat hati Dayu setuju untuk nikah besoknya banget nih, langsung nikah nih. Kamis 11 Februari 2010 malam itu Aryo dan Dayu menikah. Iya, mereka menikah. Dan semenjak menikah ini merinding sih. Dayu dan Aryo itu mereka tinggal bareng di rumahnya Aryo. Dan orang tua Aryo itu selalu nunjukin rasa acuh tak acuh sama Dayu. Bahkan Dayu seringkali curhat sama Aryo. Kalau Dayu itu ngerasa orang tuanya Aryo sangat menganggap Dayu itu gak penting. Kayak kelihatan banget dari cara mereka ya, gak pernah ngerespon omongannya Dayu. Dan cuman Aryo aja gitu yang nemenin Dayu di rumah itu. Bener-bener cuman Aryo. Sampai pada akhirnya Dayu itu capek gitu. Dia mohon-mohon sama Aryo untuk pergi dari rumah Aryo. Dan pengen banget pulang ke rumah orang tuanya. Tapi Aryo bilang, gak bisa Dai, sini, biar aku aja yang nemenin kamu. Kamu butuh apa? Yo, ini udah jelas 1 tahun kita nikah. Masa sih bapak ibu masih aja dingin sama aku? Bahkan tiap aku coba ngomong sama mereka tuh gak mau lihat mata aku. Aku berusaha ngegandeng ibu, tapi ibu selalu menghindar sebenarnya. Aku salah apa sih yo? Aku salah apa? Si Dayu katanya udah gak bisa nahan nangis sampai udah buyar gitu. Air matanya itu ke pipinya. Terus kemudian si Aryo jawab, kamu sabar ya Day. Terus Aryo lama-lama juga sebenarnya dia udah gak tega sama Dayu. Karena ya bagaimanapun juga sebenarnya Aryo juga butuh pelampiasan emosi gitu kan. Dia gak bisa curhat sama Dayu. Karena dia tahu banget penderitaan Dayu tuh seperti apa. Sampai akhirnya, karena Aryo
butuh pelampiasan emosi segala macam. Dengan adanya Dayu yang sering sedih itu, Aryo jadi malahan jarang pulang. Alasannya dia itu dinas lah di luar kota. Bahkan Aryo bisa pergi berbulan-bulan. Ya nggak tahu, mungkin dia mencari pelampiasan sampai akhirnya dia meninggalkan Dayu sendirian di rumah orang tuanya si Aryo. Singkat cerita, 1 tahun lebih 3 bulan, tepatnya bulan Mei 2011, Aryo ini itu menemukan pelampiasannya. Dan sebut aja namanya Ira. Iya, Ira inilah yang bakal menjadi calon gagal nikahnya Aryo yang kedua kali. Dari sekedar teman curhat dan lampiasan emosi, ternyata Aryo ngerasa kalau Ira ini adalah pendengar yang tulus dan sangat-sangat perhatian ke Aryo. Sampai akhirnya Aryo memutuskan untuk berpacaran sama Ira. Tapi ternyata Ira ini itu belum tahu kalau Aryo udah menikah sama Dayu. Dan setelah berhubungan dengan Ira selama 3 bulan, akhirnya Aryo memberanikan diri untuk ngajak Ira ketemu sama bapak ibunya di rumahnya Aryo gitu. Dan pas hari dimana Ira itu diminta datang ke rumahnya Aryo, Aryo langsung menuju kamarnya Dayu. Dia langsung menuju kamarnya Dayu. Dan dia memohon sama Dayu itu untuk hari itu cuman stay di kamar aja. Pokoknya Dayu tuh lu harus di kamar aja ya. Jangan sampai keluar kamar. Tapi kayaknya saat Ira bertemu orang tua Aryo, Dayu tuh melihat dari jendela kamarnya dan pintu kamarnya itu kebuka. Aryo langsung lihat ke arah pintu tersebut dan mengisyaratkan kayak untuk Dayu tuh kembali ke dalam kamar gitu, kayak sono, jangan gitu. Dan Dayu nurut karena pintu kamar kemudian itu langsung dibanting dari luar sama Aryo. Tapi kayaknya si Aryo yakin si Dayu ini sebenarnya masih ngintip dari jendela atau dari sela-sela pintu. Dan tiba-tiba ia kaget karena ada suara pintu dibanting dan dia nggak sengaja langsung nengok ke arah pintu itu dan Ira langsung nyeletuk. Ih, pintunya nutup sendiri. Aryo denger Ira ngomong gitu, tapi dia pura-pura nggak denger. Bapak ibu Aryo seneng ketemu sama Ira. Bahkan orang tuanya Aryo ini bisa ketawa lepas gitu sama Ira. Karena menurut mereka Ira itu supel, pinter, dan humoris. Keluarga Aryo jelas suka sama Ira. Dan malam itu, setelah mengantarkan Ira pulang, Aryo langsung segera menghadap Dayu di kamar mereka. Suara tangis Dayu terdengar di kamar mereka dan sepertinya Dayu nangis malaman. Aryo gak berani masuk ke kamar. Tapi Dayu tahu kalau Aryo itu ada di depan pintu. Kayak Aryo dengar suara Dayu dari dalam kamar, dia kecewa sama Aryo. Kenapa Aryo tuh sampai tega bawa perempuan lain dan dikenalin sama bapak ibunya juga. Dan Dayu bilang dia kaget banget kalau bapak sama ibunya itu setuju gitu kalau Aryo dekat sama perempuan lain. Terus kedengaran suara dari dalam kamar. Siapa dia, Aryo? Siapa? Kenapa kamu tega sama aku? Dan kemudian Aryo langsung buka kamar, dia langsung masuk ke dalam kamarnya sambil menahan air matanya untuk tidak jatuh ke pipinya. Tapi Aryo pun akhirnya menangis sesungguhkan sambil bilang sama Dayu dengan mata tertutup. Aryo bilang, "Day, maafin aku. Gue merinding nih di sini. Seminggu sebelum aku minta kita nikah, kamu tuh jatuh dari motor. Dan kamu meninggal langsung di lokasi. Aku terpukul banget, Day." Duh, gue merinding nih anjing, gue merinding. Aku terpukul, Day. Aku mohon sama bapak sama ibu untuk bisa dalam tanda kutip itu menghidupin kamu. Dan mereka itu nggak setuju. Karena kamu bukan keluarga. Tapi aku janji sama mereka, setelah kamu muncul, setelah kamu ada lagi bayangannya di sini, di rumahku, aku nikahin kamu. Dan mau nggak mau, kalau aku nikahin kamu, walaupun itu dalam bentuk bayangan, kamu akan tetap jadi keluarga kan, Day? Terus Aryo denger suara Dayu sambil gemeteran. Maksud kamu apa ya? Maksud kamu aku nih aku udah meninggal.
Loh, selama ini kan aku sama kamu saling berhubungan yo. Kita saling bersentuhan yo. Aku ini yo, Aryo, ayo lihat aku yo. Bilang kalau ini bohong. Apa sih maksudnya kamu Aryo ngomong kayak gitu? Aku beneran udah gitu. Kata Aryo, suara Dayu itu mulai melemah. Dan Aryo terpaksa harus motong omongannya Dayu. Aryo bilang sambil membuka matanya. Dia berusaha melihat ke Dayu tapi nggak bisa. Karena, Day, maaf. Aku tuh udah gak bisa lihat kamu. Kamu di sebelah mana ya, Day? Kamu di sebelah mana? Aku di sini, yo. Aku di depan kamu. Lihat aku, yo, lihat. Jangan jadi pengecut. Kenapa sekarang kamu gak berani ngeliat aku, yo? Aryo langsung bilang, Day, yang udah meninggal, terus dihidupkan kembali bayangannya, hanya akan bertahan 1 tahun. Semenjak 3 bulan yang lalu, tepat di anniversary kita nikah, aku udah mulai samar ngeliat kamu, Day. Makanya semenjak itu aku sering keluar kota, Day. Aku nggak kuat, Day, sendirian. Udah waktunya kamu pergi, Day. Kamu semakin nggak kelihatan. Aku nggak tahu kamu ada di mana. Si Aryo sambil ngelirik gitu, kanan kiri sambil kayak mencari Dayu gitu. Dan akhirnya air mata Aryo itu keluar lagi dari matanya. Dan udah nggak bisa ditahan lagi. Tiba-tiba ada suara dari kantongnya Aryo yang ngomong, "Maksudnya apa ini, yo? Yo, Aryo, halo? Itu siapa, Aryo? Gue dengar semuanya. Jelasin ke gue, Aryo." Suara itu kencang banget dari kantongnya Aryo. Emang dasar sial. Ternyata dari tadi HP-nya Aryo itu kepencet nomornya Ira. Dan kepencet loudspeaker. Ya, ini jadi cerita horor yang gue dapetin di internet. Iya, gue emang harus baca karena gue menghormati penulisnya juga. Jadi gue nggak menghafal gitu. Baik lagi gue ingetin ke kalian, bagi kalian yang pengen ngirim cerita horor kalian dan ingin itu gue ceritain langsung kayak gini nih, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian itu ke email ini. Kalian bisa langsung aja. Oke, segitu aja dulu untuk nyobain konten baru ini. Gue tunggu cerita-cerita kalian di email gue. Thank you semuanya. Dadah.